Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari yang luar biasa saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali beribadah di tempat ini. Saya percaya setiap kita dalam satu minggu ini sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita tiba saatnya menghampiri ibadah yang kudus. Mari kita menundukkan hati kita. Mari kita bersatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat satu minggu yang sudah kami lewati. Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyertai setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau hampiri tanah-Mu yang kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu di atas kehidupan kami saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Kuasai seisi ruangan ini di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa daripada Roh Kudus yang boleh memenuhi setiap kehidupan kami saat ini. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Mari sama-sama katakan pujian ini.
dalam gerbangnya Tuhan, dan kita mau bersorak-sorai dan bersukacita. Amin. Sekali lagi katakan.
hidup yang kami hadapi. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa. Shalom. Mari kita sama-sama pujian. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Karena ku percaya
Sebagaimana kami ada semua kata penyertaan Roh Kudus atas hidup kami, atas keluarga kami, atas saudara-saudara kami semua, baik yang ada beribadah di tempat ini dan baik yang berada menonton YouTube, beribadah melalui channel YouTube kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua saat ini. Tuhan sikapkan apa yang mau Tuhan sikapkan hari ini. Kami mau turut belajar. Kami mau turut kehendak daripada Roh Kudus atas hidup kami. Karena kami mau. Kami rindu pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hebat. Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus luar biasa. Kami percaya penyertaan Roh Kudus sempurna atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan, maka hamba mohon belas kasih Roh Kudus. Ajari hamba Roh Kudus, buat hamba juga mengerti, supaya hamba juga dikuatkan, hamba dipuaskan melalui pemberitaan firman hari ini, dan begitu juga dengan saudara-saudara semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siap. Kami mau untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Mari. Yang mau mendengar, yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. 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 Shalom. Halo Pak. Kabar sukacita. Amin. Haleluya. Di dalam kehidupan kita saat ini, pilihan ada di dalam tangan kita. Pilihan ada di dalam kehidupan kita. Pilihan atas kehidupan kita, mana yang terbaik? Pilihan melayani Tuhan atau pilihan melayani dunia? Karena kenapa? Karena di bumi ini, orang hidup yang ada di bumi ini saat ini hanya dua pilihan. Ikut dunia apa ikut Tuhan? Ikut kebenaran firman. Kalau ikut kebenaran firman, berarti kita siap menderita bersama-sama Kristus Yesus. Tapi kalau kita siap mengikut dunia,
pasti segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kita nikmati dengan bersorak-sorai. Kalau mengikut Tuhan, suka dan duka harus kita lalui. Persoalan demi persoalan harus kita lalui. Di dalam memilih Tuhan, pasti banyak juga persoalan. Pasti juga banyak permasalahan untuk kita bisa melihat terjadi sesuatu yang baik daripada Tuhan. Maka daripada itu pagi hari ini coba kita renungkan kehidupan kita, baik yang ada beribadah di tempat ini dan baik yang ada menonton YouTube. Coba selidiki hati kita saat ini. Di mana sebenarnya posisi kehidupan kita, posisi iman kita pada saat ini? Apakah kita berpihak kepada kebenaran dunia atau kita berpihak pada kebenaran firman? Kalau kita berpihak kepada dunia, maka kita akan bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita berpihak pada kebenaran firman, maka kita akan merasakan proses demi proses untuk mengiring Tuhan. Masa proses pengiringan akan Tuhan itu paling lama di dalam firman Tuhan, ya mungkin zaman-zaman sekarang ini ya 80 tahun sudah selesai. Umur 80 tahun kemungkinan besar sudah 10 tahun itu adalah penderitaan. Maka hari ini sesudah 80 tahun, kalau kita ikut dunia, maka kita tahu pasti tempatnya adalah kekelaman. Kenapa Pak Tom bilang begitu? Barusan aja waktu kita penyembahan untuk firman Tuhan ini, Tuhan perlihatkan sesuatu bahwa setengah api, tapi setengah lagi adalah awan-awan yang indah, embun yang indah, semuanya indah, putih, bersih. Dalam hatiku apa ini? Oh iya ya, rupanya firman Tuhan ini kalau kita iring Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan, maka kita akan menikmati suasana yang indah, suasana yang indah, suasana yang bagus, suasana yang cerah. Itulah upah kalau kita mau mengikut Kristus. Tapi satu lagi, kalau kita mau ikut dunia, maka di penghujung daripada sesudah 80 tahun itu, kekelaman apinya bukan seperti api lagi, tapi apinya sudah kelam. Pernah saudara-saudara lihat ban kebakaran? Dia itu hitamnya bukan main. Di bawah api, tapi di atasnya hitam sekali. Oleh hitam itu aja mungkin kita sudah sesak napas, nggak bisa lagi napas. Tapi itulah sepanjang masa kalau kita mau ikut dunia. Tidak ada kelegaan sedikit pun di dalam kehidupan kita sesudah 80 tahun itu. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, sesudah 80 tahun itu, mungkin selama 80 tahun ini penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan, belum selesai satu persoalan, sudah datang persoalan yang lain, belum selesai lagi, sudah datang lagi persoalan yang lain. Haleluya. Tapi hari ini saya mau katakan,
mengiring Yesus. Kalau ada bilang orang enak, itu salah. Mengiring Yesus sulit. Kenapa? Kenapa Pak Tom bilang sulit mengiring Yesus? Karena harus menyangkal hati, harus menyangkal pikiran, harus menyangkal mulut, harus menyangkal lidah, harus menyangkal mata, harus menyangkal kaki, harus menyangkal tangan. Seluruh kehidupan ini harus diredam. Tapi kalau kita mengikut dunia, tidak ada seperti itu. Menikmati demi menikmati, apa saja yang kita suka kita bisa lakukan. Kalau nggak ada uang kita rampok punya orang, baru kita lakukan sesuatu yang keinginan mau kita. 80 tahun. Tapi sesudah itu, maka terjadilah kekelaman sampai selama-lamanya. Apa sih maksud Pak Tom ini? Saya nggak ngerti apa yang Pak Tom ini bilang. Yang ingin saya tegaskan hari ini adalah, kalau kita sudah menjadi mengaku pengikut Kristus, harus pilih. Pilihan ada di saudara dan saya. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, atau mengikut dunia dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam pengiringan akan Tuhan tidak ada abu-abu. Besok ke gereja, setahun lagi tidak. Besok mau baik, bertobat, apa itu namanya tomat itu? Tobat kumat. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita harus naik. Tuhan juga tidak mau kita begitu tidak. Tuhan mau iman percaya orang Kristen itu harus naik. Untuk apa? Untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan coba kita baca di dalam Roma 33 ayat 11. Oh salah, maaf. Kolose 1 ayat 17. Enggak ada, Roma 33 enggak ada. Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Ia ada, Yesus ada, terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow. Yesus ada sebelum dunia ada. Yesus ada terlebih dahulu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Roh Kudus itu sebelum di dunia ada diciptakan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Anak, itu sudah ada. Maka hari ini, kalau firman ini, Tuhan ini berkata kepada kita, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Apakah kita mau mengiring dunia dalam
dalam kegelapan dunia, dan sesudah kegelapan dunia terjadi kekelaman sampai selama-lamanya. Sedangkan di sini firman Tuhan, surat Paulus kepada surat Kolose ini, firman Tuhan dalam Kolose ini, dia berkata, Yesus ada sebelum dunia ada. Kalau seperti itu, apa yang harus kita takutkan di dalam kehidupan ini? Permasalahan apa yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Yesus Kristus? Berikut firman Tuhan hari ini adalah, tuntun aku di dalam proses hidupku. Tuntun aku Tuhan dalam proses hidupku. Kalau kita tahu Tuhan itu sudah ada sebelum kita ada, sebelum dunia diciptakan, berarti di dalam kehidupan kita Tuhan sudah tahu apa yang terbaik. Kenapa Pak Tom bisa pastikan seperti itu? Karena dia ada sebelum dunia ada. Jadi sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, sudah tahu, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, apakah kita diciptakan menjadi orang kaya atau orang miskin? Itu aja masalahnya. Kalau kita menjadi orang miskin, maka kehidupan harus sederhana. Kalau kita menjadi orang kaya, maka kehidupannya berpoya-poya. Itu aja perbedaannya orang kaya dengan orang miskin. Tapi di dalam Yesus ada segala sesuatu yang bisa Dia berikan kepada kita. Yang Dia bisa berikan kepada orang miskin, dan Dia bisa berikan itu kepada orang kaya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Belum. Yang Tuhan mau adalah Yesus, orang yang sudah mengenal Kristus, semata-mata bukan dengan berkat yang berlimpah-limpah saja Tuhan berikan. Bukan itu intinya mengikut Yesus. Inti mengikut Yesus, inti kita di dalam proses kehidupan kita, supaya kita bisa melihat betapa besar Tuhan itu di dalam pemrosesan kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa melihat, kalau bisa kita sudah menerka, kalau bisa kita mengucap syukur di dalam persoalan yang paling sulit sekali yang kita hadapi saat ini. Itulah kemurnian iman yang Tuhan mau sesungguhnya. Bukan soal poya-poya tadi. Kalau poya-poya tadi itu hanya sebatas lidah, dan ujung-ujungnya poya-poya maut, karena segala sesuatu bisa diukur dengan uang. Tapi di dalam kekristenan, baik dia orang kaya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tapi baik dia orang yang sedang-sedang, orang yang miskin, itu juga anugerah bagi dia. Makanya Tuhan bilang, mintalah selagi aku masih mau, aku berkenan kepadamu. Kapan waktu perkenanan Tuhan atas kehidupan kita? Waktu perkenanan Tuhan atas kehidupan kita pas selagi kita intim dengan Tuhan. Bukan waktu kita poya-poya, bukan. Waktu kita intim dengan Tuhan, sepertinya bisa kita jamah Dia. Ya Allah, ya Allah, aku merasakan kasih-Mu, aku merasakan lawatanmu, aku merasakan tangan-Mu yang memegang tanganku. Itulah waktu perkenanan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Coba kita baca Filipi 1 ayat 29. Apa kata Filipi di sini? Filipi bilang, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, jelas ya? Bukan kita begitu mengikut Kristus, kita diberikan segala sesuatunya untuk kita bisa berpoya-poya dalam kehidupan kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Seberapapun banyaknya Tuhan berikan, ucapkan syukur. Disitulah proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab kepada saya dan saudara, ini seperti bahasa sehari-hari ya. Sebab kepada saya dan saudara dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan untuk saya percaya kepada Kristus, bukan itu saja, melainkan juga untuk menderita bersama-sama Dia, menderita bersama-sama dengan Kristus Yesus, seperti yang dialami murid-muridnya. Ke-12 Rasul Paulus, meninggalnya tidak ada yang enak. Semua mengalami penderitaan. Ada yang digonseng, ada yang ditebas, tapi kalau umur kita sekarang 80 tahun, paling lama kita bisa menderita di dunia ini. Sesudah itu, seperti tadi saya lihat waktu kita penyembahan tadi, bahwa awan-awan yang indah itu, yang penuh dengan terang, cerah, bagus sekali, itulah hasil daripada kita selama 80 tahun mengiring Tuhan. Selama 80 tahun kita mengiring dunia, kekelaman ada di sebelah kanan. Sebelah kiri ada kemuliaan Tuhan. Sebelah kiri ada kekelaman, sebelah kanan ada kemuliaan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, mana yang kita pilih? Di sini dalam Filipi Tuhan berkata, bukan berpoya-poya yang aku mau atas kehidupanmu anak-anakku. Bukan bersenang-senang saja aku berikan kehidupan, aku percayakan Roh Kudus kepadamu. Tapi aku berikan Roh Kudus kepadamu supaya engkau kuat di dalam segala perkara. Supaya engkau mampu menahan, membentengi hidupmu dari segala sesuatu keinginan dunia. Membentengi hidupmu dari segala sesuatu yang diinginkan oleh dunia. Itulah fungsinya Roh Kudus. Saya percaya hari ini bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu sanggup merubah kehidupan kita. Roh Kudus itu bisa merubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Maka mulai sekarang, tetapkan hati, bulatkan tekad. Tadi Pak Tom bilang, kalau saya ikut dunia selama 80 tahun, paling lama aku menikmati dunia. Tapi sesudah itu, maka selama-lamanya ada di dalam kekelaman. Tapi kalau ikut Kristus, mungkin di dalam kehidupanku penderitaan, tapi Tuhan sudah berikan di sini waktu, di sini bukan waktu, bukan menderita saja, tapi kebaikan-kebaikan Tuhan juga kita nikmati. Bukan begitu mengikut Tuhan menderita, enggak juga. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Tapi bukan hanya menikmati berkat, bukan itu saja. Tapi kita penderitaan ini adalah menderita kita kalau kita diomelin orang, kalau kita disalahin orang, kalau kita berbuat baik sekalipun menurut orang, menurut kita sudah baik, tapi menurut orang tidak baik. Itulah yang firman Tuhan di dalam Filipi 1 ini. Mengiring Tuhan bukan berarti kalau kita sudah mengiring Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan
Oh, kita menyumbang berkat-berkat, belum tentu juga orang senang, belum tentu. Itu juga menjadi beban kan? Kita sudah memberkati orang, kita sudah berbuat baik buat orang, tapi belum tentu baik. Ini juga menderita. Bukan berarti menderita sakit penyakit, bukan artinya itu. Ini adalah menderita tentang iman kekristenan yang sesungguhnya. Iman kekristenan itu adalah bukan berarti soal sakit penyakit saja, bukan. Kalau menurut kita sudah berbuat baik sama orang, tapi menurut orang tidak ada baik-baiknya dalam kehidupan kita, itulah menderita bersama Yesus. Contoh, Yesus sudah berikan hidupnya. Yesus, siapa yang pernah Tuhan marahin? Siapa yang pernah Tuhan omelin? Semua Tuhan sembuhkan. Yang Yesus percaya ada Roh Kudus atas kehidupannya, pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan celikkan mata yang buta, orang mati dibangkitkan. Tapi apakah menurut orang-orang Yahudi Yesus baik? Tidak. Itu dia. Melainkan juga untuk menderita untuk dia, itu dia. Tuhan berbuat baik, tapi menurut orang Yahudi Tuhan tidak berbuat baik, tapi menyalahi aturan Taurat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka daripada itu hari ini coba kita belajar. Kalau ada penderitaan di dalam kehidupan kita, kalau ada kita melihat orang kurang nggak seperti nggak seperti pola pikir kita, berarti kita yang salah, bukan dia yang salah. Saya yang salah kalau menurut saya orang itu nggak. Oh, anehnya saya yang salah karena saya punya pikiran terhadap orang yang seperti harus saya pikirkan terjadi atas orang itu, nggak bisa. 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kan perikop tadi, Tuhan tuntun aku, Tuhan, di dalam proses hidupku. Karena kenapa di dalam proses ini kita harus dituntun Tuhan? Supaya kita tidak mengikut dunia, supaya kita tidak salah di dalam pengiringan akan Tuhan. Maka di dalam 1 Korintus 10 ini Tuhan tegaskan kembali, semua percobaan-percobaan yang kita alami, semua masalah yang kita alami pribadi lepas pribadi hari ini, bukan saya yang bilang, tapi Tuhan bilang pencobaan biasa saja. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Karena kita belum pernah mencucurkan air mata, kita belum pernah mencucurkan darah seperti yang Tuhan alami.
Makanya Tuhan bilang, percobaan yang kamu alami, persoalan yang kamu hadapi itu adalah persoalan biasa. Persoalan semua umat manusia. Kenapa Tuhan bisa katakan seperti itu? Karena di bawahnya Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, iya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di atas perikopnya tadi, Tuhan, tuntun aku Tuhan. Dalam proses hidupku, hanya kepada Tuhan saja kita bisa meminta tolong di dalam proses kehidupan kita hari lepas hari. Itulah fungsinya bahasa. Saya tidak akan pernah berhenti berkata-kata tentang bahasa roh. Karena yang saya tahu, yang saya baca dari firman Tuhan adalah satu-satunya penolong atas kehidupan saya dan saudara bukan Tuhan Yesus, bukan Allah Bapa, bukan. Penolong atas kehidupan saya dan saudara, Tuhan bilang, aku berikan kepadamu Roh Kudus sebagai penolong. Bukan aku, kata Yesus. Aku berikan kepadamu Roh Kudus sebagai penolong. Karena Yesus naik ke surga, maka dia berikan Roh Kudus sebagai penolong atas kehidupan saya dan saudara. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Roh Kudus, kepada siapa pertolongan itu datangnya dari mana? Kita manusia punya prinsip masing-masing, tapi prinsip itu tidak terlepas daripada firman Tuhan. Maka hari ini coba mulai kita merubah paradigma kita tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan, tentang persoalan yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, Tuhan bilang hanya biasa-biasa saja. Mungkin ada orang berkata, ya sulit Pak Tom, sulit kalau kita mau pikiran kita yang kita perbesar. Tapi kalau roh kita perbesar, pikiran kita matikan, roh kita perbesar, itu pasti seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Tapi kalau keinginan kita saja, kemauan kita saja yang kita perbesar, oh sulit Pak Tom kalau nggak seperti ini, ya nggak bisa, tidak akan pernah kena, tidak akan pernah ada hubungannya dengan firman Tuhan ini, kalau hanya sebatas daripada keinginan kita. Maka hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita harus ikut siapa? Kita ikut Tuhan atau ikut dunia? Kalau ikut dunia, maka mungkin selama 80 tahun kita menikmati hasil dunia. Sesudah itu ketelaman selama-lamanya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, 80 tahun kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi di dalam Filipi tadi dia berikan di dalam Korintus dia berikan kekuatan. Maka hari ini coba kita renungkan baik, saya dan saudara-saudara yang ada di YouTube. Coba pilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, maka sungguh-sungguhlah hidup di dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah lepaskan Roh Kudus atas kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara dan saya melepaskan Roh Kudus, berarti tidak ada pertolongan atas kehidupan kita. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus berkata, aku berikan roh penolong atas hidupmu, yaitu Roh Kudus. Berarti harus kita percaya Pak Tom, bukan kata saya, tapi menurut firman Tuhan. Percayalah kepada Roh Kudus. Serahkan persoalan kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang bekerja di atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka biarpun kita menderita, biarpun ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus buka jalan keluar.
siap tidak siap, mau tidak mau, kalau mengikut Kristus harus melalui kehidupan roh yang hidup, roh yang bertumbuh. Maka Roh Kudus yang menuntun, mengajari, membuat kita mampu menghadapi segala persoalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini Engkau mengajarkan kami satu kebenaran firman-Mu yang untuk boleh tetap menjaga kehidupan kami, Tuhan. Untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan dengan setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini, biarlah kami mulai melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin menyenangkan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkatilah tangan-tangan yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian dulu. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, iman-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami anak-anak Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa pemerintahan Indonesia ini, biarlah Tuhan keamanan, ketentraman menjadi milik bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Biarlah roh takut Tuhan, Tuhan karuniakan senantiasa di hati mereka, dan kerinduan mereka Tuhan satu, yaitu Tuhan boleh mesejahterakan rakyat yang dipimpin dan untuk kepentingan umum. Itulah tujuan mereka Tuhan bekerja, memimpin di Indonesia ini dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Tuhan juga oleh Roh Kudus melawat kota Depok, pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga dikaruniakan Tuhan roh takut Tuhan. Biarlah kecintaan mereka adalah kebenaran, kejujuran dalam melaksanakan tugas di kota Depok sekitarnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan Yesus
lewat doa anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, lewat pemberitaan firman, banyak jiwa dimenangkan di bangsa Indonesia ini, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, firman udah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, memberkati kami, agar Engkau yang pertama dan yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami ini, kami pilih Kristus, kami pilih Engkau Tuhan Yesus. Kami pilih kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup ini, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu ada Roh Kudus menolong kami untuk mengingatkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini siang hari ini, untuk kami boleh disanggupkan melakukannya dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah Tuhan pakai hamba-Mu Pak Tom menyampaikan firman Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah Engkau pakai terus hamba-Mu ini Bapa, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bagi banyak orang Tuhan Yesus yang mendengarkan. Maka umat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang mendengar, mengalami Engkau Tuhan Yesus, hidupnya berubah menjadi kesukaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu dalam penggembalaan di tempat ini. Amin. Dalam kehidupannya diberkati Tuhan. Apapun yang dihadapi hari-hari ini, biar Tuhan imannya tidak akan goyah. Karena Engkau Tuhan Yesus, jawaban dari segala apa yang dihadapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan Roh Kudus menolong, menghibur, menopang, menguatkan hamba-Mu, supaya Tuhan, apa yang Kau mau itu yang terjadi dalam hidupnya, dalam dia mengirim Engkau, melayani Engkau di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan berikan terus kesehatan fisik Bapa, panjang umur di dalam nama Yesus. Juga kami bawa istri, anak-anak, mantu, cucunya diberkati Tuhan. Biar kiranya Tuhan sepanjang minggu ini Bapa, biar keluarga ini Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan, biar mereka menaruh pengharapan iman hanya kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu Tuhan. Biarlah Salom itu ada atas bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Roh Kudus bekerja atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Maka kehendak rencana Tuhan saja yang terjadi atas bangsa pilihan-Mu Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Inilah doa permohonan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang daripada sorga, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.